Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan membahas tentang 8 hotkey yang wajib diketahui oleh pemula dalam Microsoft Excel. Karena seperti kita ketahui, penggunaan hotkey pada saat bekerja menggunakan Microsoft Excel dapat meningkatkan kecepatan kita dengan sangat drastis. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang membahas tentang tips dan trik serta materi terbaik tentang Excel. Dan kalian bisa makin mahir dalam menggunakan Microsoft Excel. Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini, kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Hotkey pertama yang wajib kalian ketahui sebagai pemula Microsoft Excel adalah Ctrl+A atau Select All. Hotkey ini digunakan untuk menseleksi atau memblok seluruh sel pada worksheet yang sedang aktif. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sembarang sel, misal sel G4, lalu tekan Ctrl+A. Maka Excel akan memblok seluruh sel pada worksheet yang sedang aktif. Tetapi, jika kita meletakkan kursor pada salah satu sel dalam sebuah populasi data atau sebuah sel yang sel tersebut dan sel-sel lain di sekelilingnya berisi data atau tidak kosong, maka ketika kita menekan hotkey tersebut, Excel akan melakukan seleksi atau blok pada sel yang berisi data dengan bentuk persegi 4. Seperti contoh, kita arahkan kursor pada salah satu sel dalam tabel data penjualan toko buku jarang mandi ini. Misal kita pilih sel D9 lalu tekan Ctrl+A, maka Excel akan melakukan blok atau seleksi pada range A3 sampai dengan E24 atau satu tabel utuh yang ada isinya. Tapi jika kita menambahkan sebuah data pada sel F3, misal kita isi dengan tulisan data tambahan, maka Excel akan melakukan blok pada range A3 sampai dengan F24. Hotkey selanjutnya adalah Ctrl+C atau copy. Hotkey ini digunakan untuk melakukan copy atau menggandakan sebuah data, baik itu data berupa teks, sel, maupun range. Untuk memulai, kita arahkan kursor ke sel yang akan kita copy, misal kita pilih nama Putrina Arbaha pada sel C6. Lalu kita tekan Ctrl+C, maka jika kita perhatikan, bentuk kursor akan berubah menjadi garis putus-putus yang bergerak. Hal ini menandakan bahwa data pada sel C6 sudah berhasil disimpan di clipboard dan siap untuk di-paste dengan cara klik kanan pada sel tujuan. Kali ini saya gunakan sel G6, klik kanan lalu pilih paste. Tanda garis putus-putus ini bisa menghilang jika kita menekan tombol escape atau melakukan editing pada sel lain. Selain mengcopy sel seperti yang baru saja kita praktekkan, hotkey ini juga bisa kita gunakan untuk mengcopy kumpulan beberapa sel atau yang biasa disebut dengan range. Kita arahkan kursor pada range C9 sampai dengan C13 lalu tekan Ctrl+C. Maka pada range tersebut akan muncul garis putus-putus yang menandakan bahwa proses copy berhasil dan data siap di-paste. Hotkey yang ketiga yaitu hotkey untuk paste. Jika sebelumnya untuk mempaste data kita menggunakan klik kanan, maka kali ini untuk mempaste range C9 sampai dengan C13 yang sudah kita copy, kita bisa menggunakan hotkey Ctrl+V seperti ini. Berlanjut ke hotkey keempat yaitu Ctrl+X atau cut. Hotkey ini digunakan untuk cut data. Jika pada perintah copy, kita dapat melakukan duplikasi data tanpa menghilangkan sumber aslinya, maka dengan perintah cut ini, data sumbernya akan hilang begitu datanya di-paste. Mari kita praktekkan dengan arahkan kursor pada sel C4, lalu tekan Ctrl+X. Maka,
Sama seperti pada saat kita menggunakan hotkey Ctrl+C, akan muncul border dengan garis putus-putus yang bergerak mengitari area yang kita cut. Setelah itu, arahkan kursor pada lokasi yang diinginkan, misal G4. Lalu paste dengan menggunakan hotkey Ctrl+V. Maka data yang kita cut sudah berada pada sel G4 dan data sumber yaitu sel C4 sudah hilang. Hotkey kali ini adalah hotkey penyelamat saat kita melakukan kesalahan saat bekerja menggunakan Microsoft Excel. Yap, hotkey Ctrl+Z atau undo. Hotkey ini digunakan untuk membatalkan perintah terakhir yang kita berikan. Sebagai contoh, perintah terakhir yang kita lakukan adalah paste pada sel G4. Jika kita menekan tombol Ctrl+Z seperti ini, maka perintah tersebut akan dibatalkan. Beralih ke hotkey selanjutnya yaitu Ctrl+S atau save. Hotkey ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang sedang aktif. Jika dokumen yang sedang kita kerjakan belum pernah disimpan sebelumnya, maka saat kita menekan hotkey ini, kita akan diarahkan pada tampilan save as seperti ini. Kita diminta untuk memilih di folder mana file kita akan disimpan. Misal saja kita pilih folder yang paling atas ini. Saat kita klik, maka akan ditampilkan Windows Save As seperti ini. Lalu kita masukkan nama file yang kita inginkan. Misal kita beri nama percobaan. Lalu enter atau klik tombol save, maka file sudah berhasil di save. Dibuktikan dengan nama dokumen pada title bar yang sudah berubah sesuai dengan nama file yang kita masukkan sebelumnya. Jika kalian sedang terburu-buru untuk mencetak dokumen kalian, sepertinya hotkey ini bisa jadi dewa penyelamat kalian. Pasalnya, hotkey ini akan membawa kalian pada tampilan print seperti ini dan disertai dengan print preview dari dokumen yang akan kalian cetak. Tinggal tekan enter, maka dokumen akan dicetak pada printer default kalian dalam beberapa detik. Hotkey terakhir yang kita bahas adalah Ctrl+O atau open. Hotkey ini digunakan untuk membuka dokumen yang sebelumnya sudah kita simpan. Saat kita tekan hotkey ini, Excel akan membawa kita pada tampilan open dan beberapa file terakhir yang kita buka. Dan jika kita klik, maka file tersebut akan langsung terbuka. Nah, itu tadi 8 hotkey yang wajib kalian ketahui sebagai pemula Excel. Selalu biasakan untuk menggunakan hotkey ya, biar kecepatan kalian semakin bertambah. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.